Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal Wijaya dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan kepada teman-teman sekalian perlengkapan, bagian, APD, serta resiko dan penanganan kecelakaan akibat kerja saat pengelasan SMAW atau Shield Metal Arch Welding. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, untuk yang pertama saya akan menjelaskan perlengkapan atau APD saat kita melakukan pengelasan. Yang pertama dari atas sampai bawah. Jika teman-teman memiliki rambut yang yang panjang, teman-teman bisa menggunakan ikat rambut atau karet untuk mengikat rambut Anda, untuk mengikat rambut teman-teman agar tidak terlilit kepada benda kerja ataupun terbakar saat melakukan pengelasan. Kemudian untuk melindungi bola mata saat pengelasan, teman-teman bisa menggunakan kacamata las dengan dengan intensitas keterangan sekitar 10 atau 11 dim. Nah, contohnya seperti cahaya yang saat ini berlangsung, teman-teman. Nah, kemudian untuk melindungi tubuh kita saat melakukan pengelasan atau saat adanya loncatan api saat melakukan pengelasan, kita harus menggunakan wear pack atau baju bengkel seperti ini, atau juga jika teman-teman tidak memiliki wear pack, teman-teman bisa menggunakan apron untuk melindungi tubuh bagian atas dan setengah tubuh bagian bawah agar tidak terjadi percikan api ke area tubuh. Kemudian untuk yang bawah, maaf ketinggalan, ini ada masker. Masker ini tujuannya untuk menutupi hidung dan mulut, karena saat melakukan pengelasan biasanya akan menimbulkan asap bekas pembakaran logam. Nah, jadi kita butuh masker agar tidak terjadi agar asap tidak masuk ke dalam hidung atau mulut kita. Nah, yang terakhir, kita menggunakan sepatu safety. Tujuan dari penggunaan sepatu safety ini adalah agar tidak tertimpa benda kerja, dan saat ada hal yang tidak diinginkan seperti jatuhnya benda kerja yang berat, sepatu safety akan melindungi kaki kita agar tidak terluka atau memar. Kemudian sepatu yang dimaksud juga memiliki alas atau sol dari karet. Tujuan di sini agar saat lantai kerja atau lantai bengkel basah, jadi tidak licin, agar memungkinkan terjadinya terpleset saat berjalan itu diminimalisir. Nah, kemudian sol yang terbuat dari karet ini, itu juga karet ini sebagai konduktor yang tidak baik atau tidak bagus, jadi tidak mengalirkan listrik saat kita menginjak listrik, dan resiko kita tersetrum akan kecil. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya setelah perlengkapan APD tadi, kita akan menjelaskan komponen-komponen atau apa-apa saja yang kita butuhkan saat melakukan proses pengelasan. Yang pertama tentu saja itu adalah mesin las. Nah, untuk mesin las ini ada beberapa bagian yang fungsinya itu berbeda-beda. Yang pertama ini adalah konsol untuk mengatur tegangan untuk saat pengelasan. Nah, di sini ada tegangan dari tegangan 20 sampai tegangan 120. Nah, di sini untuk mesin las ini ada dua jenis. Ini kalau yang bawah untuk pengelasan baja atau SMAW tadi yang besi. Nah, yang di atas untuk aluminium. Nah, kemudian di sini ada kutub positif dan kutub negatif untuk colokan holder dan kabel massa. Untuk yang di belakangnya, itu ada tombol on off dan lubang angin. Kemudian ini kabel untuk kita colokan yang ke listrik. Nah, kabel colokan biasa. Selanjutnya setelah mesin las, kita ada kabel massa.
kita gunakan untuk menjepit pada benda kerja. Ini kabel masak contohnya. Ya. Kemudian ada kabel holder. Ini kabel holder sama holder itu sendiri. Nah, di sini sudah melekat di holdernya ada yang namanya elektroda. Nah, elektroda ini ada berbagai macam jenis. Itu bergantung diameternya. Ada yang 2,0, ada yang 2,6, ada yang 3,2, beragam. Nah, tapi di sini saya menggunakan elektroda yang berjenis atau berdiameter 2,6. Ini elektroda. Kemudian alat bantu di luar mesin las itu sendiri. Yang pertama adalah palu terak. Fungsi palu terak di sini adalah untuk memukul flux atau atau kerak bekas pengelasan. Ini contoh palu terak. Ada ujung yang melancip di sisi sebelah atasnya. Kemudian ada sikat baja. Nah, sikat baja di sini fungsinya adalah untuk membersihkan benda kerja. Ada benda kerja yang karatan atau ada masih bekas-bekas flux atau kerak baja yang belum bersih, bisa kita gunakan atau kita bersihkan dengan menggunakan sikat baja ini. Nah, selanjutnya sini tang. Fungsi tang di sini adalah saat proses pengelasan benda kerja itu akan menjadi panas. Akan riskan resikonya jika kita pegang menggunakan tangan secara langsung, akan membakar tangan kita sendiri, membuat tangan kita melepuh. Nah, di sini kita menggunakan tang agar menghindarkan kita dari kejadian terbakar tersebut. Ini tang biasa, tang boyo. Nah, yang terakhir tentu saja kita harus menggunakan baja atau benda kerja yang akan kita gabungkan saat proses pengelasan nantinya. Itu dia dari teman-teman peralatan dan komponen-komponen yang harus kita lengkapi saat kita akan melakukan proses pengelasan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung mempraktikkan proses pengelasan. Ini dia hasil pengelasan yang saya tadi. Di sini masih terdapat kecacatan kerja karena terlalu lama dalam satu titik ini saat mengelas. Nah, jadi di sini karena suhunya terlalu panas maka membuat lubang. Jadi benda kerja ikut termakan. Nah, jadi di sini ada lubang. Nah, selanjutnya kita buang truknya atau tai lasnya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pengelasan yang saya sudah las tadi. Mungkin masih banyak kesalahannya dan di sini masih terdapat kecacatannya. Oke, baiklah teman-teman, setelah melakukan pengelasan tadi, saya akan menjelaskan beberapa resiko atau penyakit akibat kerja yang disebabkan saat kita melakukan pengelasan SMAW. Yang pertama, saat kita melakukan pengelasan yang saya bilang tadi pada rambut teman-teman yang memiliki rambut panjang atau teman-teman wanita yang tidak berhijab,
itu akan terlilit rambutnya ke baik itu ke benda kerja atau terbakar akibat percikan dari lompatan api saat melakukan pengelasan. Nah, yang kedua, biasanya orang-orang yang baru melakukan pengelasan atau baru mencoba-coba itu matanya akan bengkak karena terpapar terlalu banyak sinar akibat pengelasan. Nanti akan saya tampilkan contohnya saat saat pengelasan, bedanya menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata dengan intensitas cahaya yang berbeda nantinya. Nah, kemudian percikan saat melakukan pengelasan itu memang tidak terlalu menyakitkan seperti dibakar atau terkena api kompor. Tetapi saat pengelasan api yang meloncat atau mengenai tubuh itu akan membakar sedikit demi sedikit kulit. Nah, itu akan bisa diminimalisir dengan menggunakan baju wear pack atau menggunakan apron yang seperti saya sampaikan sebelum video pengelasan tadi. Nah, kemudian untuk penggunaan sepatu, nah ini sepatu ini nih kan di depannya itu dilengkapi dengan besi. Nah, saat ada benda kerja yang jatuh yang resikonya bisa melukai kaki atau menimpa kaki yang beratnya lebih dari berat 100 kilo, besi ini akan melindungi ujung kaki kita agar tidak tertimpa oleh benda kerja tersebut. Nah, kemudian lantai yang licin bisa menyebabkan kesleo atau patah tulang jika resikonya besar. Nah, jadi fungsi kita menggunakan sepatu di sini yang berbahan karet agar tidak terjadi peristiwa terpleset, agar kita bisa mengurangi resiko yang bisa disebabkan oleh terpleset itu tadi. Nah, untuk tersetrum di sini kan kita menggunakan alat las yang berasal dari sumber listrik. Nah, kabel-kabel di sini tidak bisa kita pastikan keamanannya. Meskipun sudah kita anggap aman, belum tentu aman sepenuhnya. Nah, saat menginjak kabel, baik itu kabel dari colokan ke alat las, itu kabelnya mungkin ada yang terbuka atau tidak tertutup dengan sempurna. Saat kita injak, itu bisa mengalirkan listrik ke tubuh kita. Kita bisa tersetrum, bahkan resiko tertinggi kita bisa meninggal. Nah, dengan menggunakan sepatu safety yang bawahnya itu terbuat dari karet ini kan adalah konduktor, seperti yang saya bilang tadi, karet adalah konduktor yang tidak bagus. Artinya dia tidak bisa mengalirkan listrik dengan baik. Nah, dari situ kita bisa memastikan diri kita agar tidak tersetrum. Minimal saat kita menginjak sumber listrik, kita tidak akan tersetrum karena kita menggunakan sepatu safety yang bawahnya ada karet. Nah, itu dia tadi teman-teman video dari yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan atau ada kata-kata atau ada kebisingan seperti yang tadi. Saya mohon maaf sekali. Kesalahan sepenuhnya milik saya, kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.